أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah, padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi? Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Makkah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 10. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإحسان اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من الكافرين ونعوذ بك من الظالمين ونعوذ بك من الفاسقين ونعوذ بك من المنافقين ونعوذ بك من المشركين آمين يا رب العالمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين bi'aunillah, bi'idnillah, biridhaillah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama bisa bertemu kembali di dalam rangka untuk senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita, ampunannya kepada kita, dan mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita, siswa-siswi kita, dan sahabat-sahabat guru di muka bumi ini, dan juga seluruh kaum muslimin muslimat terbebas dari api neraka. Amin, amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa untuk bertafaqquh fiddin, untuk memperdalam agama kita. Surat At-Taubah ayat 122. Kita banyak mendengarkan firman-firman suci, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petuah dari para ulama-ulama kita yang khair, petuah-petuah dari para habaib yang khair, dan juga dari para ustadz dan ustadzah, dan juga dari seluruh kaum mukminin, kaum mukminat. Marilah undur maqal wala tandur mangkol. Marilah kita perhatikan apa-apa yang telah disampaikan oleh para ahli ilmu, sehingga kehidupan kita ini akan diwarnai dengan ilmu yang manfaat, dengan iman yang kokoh, dengan amal yang ikhlas, dan secara istiqomah.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan hati-hati yang mati. Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan menyembuhkan hati-hati yang sakit, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan hati-hati yang sudah kuat menjadi lebih kuat lagi, sehingga mampu untuk memberikan motivasi agar kita senantiasa berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat surat Az-Zumar ayat 17 sampai ayat 18. Mereka adalah orang-orang yang cerdas, yaitu orang-orang yang senantiasa mentaati Allah dan Rasul-Nya, dan dia gemar menjadi pendengar setia. Mudah-mudahan kita semuanya mampu menjadi orang yang berilmu, orang yang alim, yang khair, menjadi ustadz dan ustadzah yang khair. Kemudian mudah-mudahan doa-doa kita, para pelajar-pelajar kita menjadi pelajar-pelajar yang khair dan menjadi pendengar-pendengar setia yang khair, dan juga menjadi pecinta-pecinta ilmu yang khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Qala alaihi salamu alaikum bimujalasatil ulama'i wastima'i kalamil hukama'i fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmati kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, telah bersabda, hendaklah kalian duduk bersama ulama dan mendengarkan perkataan mereka yang bijaksana, karena sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Marilah kita lanjutkan dengan kajian kita di surat Al-Hadid ayat 10. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mencela mereka karena tidak mau beriman, maka pada ayat ini Allah mencela mereka karena tidak mau berinfak di jalannya. Orang-orang yang kufur, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik, mereka adalah orang-orang yang kikir, mereka adalah orang-orang yang bakhil. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Contohnya di Al-Quran misalnya adalah Qarun. Qarun di zaman Nabi Musa alaihi salam, mereka kaya raya, tetapi harta bendanya bukan untuk berjihad di jalan Allah,
untuk hal-hal yang baik, namun Qarun tidak mau berinfak, tidak mau berzakat, tidak mau bersodakoh. Alasannya mereka mendapatkan harta bendanya itu dengan susah payah, dengan hasil keringatnya sendiri, dengan hasil ilmunya, yang akhirnya Qarun lupa dengan pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam. Walhasil akhirnya Qarun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beserta harta bendanya. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Mengapa manusia tidak mau membelanjakan harta yang dikaruniakan Allah pada jalannya, sedangkan harta itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh harta benda yang kita peroleh itu semuanya nanti akan diaudit, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kamu mendapatkannya, dengan cara yang benar atau salah, kemudian bagaimana cara kamu membelanjakannya, dengan cara yang benar atau salah, itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih, sehingga kita mampu untuk mempergunakan amwal-amwal yang kita miliki dan seluruh ilmu-ilmu yang kita miliki untuk menebarkan kebaikan-kebaikan, untuk mencerdaskan bangsa ini agar bangsa-bangsa ini menjadi bangsa-bangsa yang bermartabat, yang berilmu pengetahuan yang kokoh, yang beriman takwa, yang mempunyai sifat sidik, fatona, amanah, tablik, sehingga menjadi para pengikut-pengikut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik dengan modal amwal dan ilmu yang ada pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Bila ia tidak menginfakkan pada jalannya, berarti ia tidak yakin bahwa semua harta tersebut pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena langit dan bumi serta semua isinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia menginfakkan hartanya pada jalan Allah sebelum mati, agar menjadi simpanan di sisi Allah. Hal yang demikian itu tidak dapat dilakukan manusia sesudah ia mati, karena semua harta akan kembali kepada Allah, pemilik sekalian alam ini. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan perbedaan derajat yang diperoleh orang-orang yang berinfak karena perbedaan kondisi dan situasi mereka dalam mengerjakannya, bahwa derajat orang-orang yang berinfak dan hijrah sebelum pembebasan Mekah lebih tinggi dari derajat orang-orang yang berinfak dan berhijrah sesudah itu. Karena pada masa sebelum pembebasan Makkah, manusia dalam keadaan susah dan selalu terancam. Tidak ada yang akan beriman dan berinfak
kecuali orang-orang yang betul-betul sadar. Tetapi sesudah pembebasan Mekah, Islam telah berkembang dan manusia berduyun-duyun mengikutinya. Derajat mereka yang berjihad dan berinfak sebelum pembebasan Makkah lebih besar dari pahala yang diperoleh orang-orang yang berjihad dan berinfak sesudahnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qatadah berkata, ada dua jihad, yang satu lebih tinggi nilainya dari yang lain, dan ada dua macam infak, yang satu lebih utama dari yang lain. Jihad dan infak sebelum pembebasan Makkah lebih utama dari jihad dan infak sesudahnya. Tetapi walau bagaimanapun, untuk masing-masing yang berjihad dan berinfak sebelum atau sesudah pembebasan Makkah ada pahalanya, meskipun terdapat perbedaan antara besar dan kecil pahala tersebut. Dalam ayat lain yang hampir sama maksudnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajatan wa kullan wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Tidaklah sama antara orang-orang beriman yang duduk, yang tidak turut berperang tanpa mempunyai udzur halangan, dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah Subhanahu wa ta'ala melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa halangan. Kepada masing-masing Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala yang baik atau surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. Surat An-Nisa ayat 95. Telah diriwayatkan bahwa telah terjadi perselisihan kata antara Khalid bin Al-Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Lalu Khalid berkata kepada Abdurrahman, kamu menganggap dirimu lebih mulia daripada kami karena kamu lebih dahulu menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih, daripada kami. Kemudian ucapan Khalid itu diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih. Lalu beliau bersabda, biarkan aku yang menilai sahabat-sahabatku. Demi Allah yang nyawaku berada di kekuasaannya, seandainya kamu menginfakkan emas sebesar bukit Uhud atau sebesar gunung, tidak akan kamu mencapai pahala amal perbuatan mereka. Riwayat Imam Ahmad dari Anas, janganlah mencaci maki sahabat-sahabatku. Demi Allah, Tuhan yang nyawa Muhammad dalam kekuasaannya, seandainya salah seorang dari kamu menginfakkan emas sebesar bukit Uhud, tidak akan ia mencapai satu mud yang mereka sedekahkan, dan tidak pula separuhnya. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim." Dan orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam, di antara orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Surat At-Taubah ayat 100. Sebagai penutup ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa Dia mengetahui semua keadaan manusia, lahir dan batin. Karena itu Dia akan memberi balasan yang setimpal karena pengetahuannya itu. Maka Allah Subhanahu wa taala melebihkan pahala infak dan juga jihad sebelum pembebasan Makkah atas pahala infak dan berjihad sesudahnya. Keikhlasan berinfak dan berjihad lebih berat dalam keadaan susah dan sulit. Dalam hal ini Abu Bakar As-Siddiq adalah yang paling berbahagia karena beliau telah menafkahkan seluruh hartanya dalam rangka menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Bisa kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 207 sampai 208. Dan juga di surat Al-Baqarah ayat 260 sampai 274. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri-diri kita menjadi orang-orang yang dermawan di dalam harta benda ataupun ilmu-ilmu yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi langkah-langkah kita sehingga hidup kita husnul, dan mudah-mudahan wafat kita semuanya nanti dalam keadaan husnul khotimah. Hidup yang husnul, Ali Imran 102 sampai 200. Wafat dalam keadaan husnul khotimah, surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.